bayangan saya fun football ini adalah panggung milik Ronaldinho. Bagaimana Ronaldinho sebagai bintang tamu diberikan keleluasaan gitu kan. Tapi ternyata pertandingan berjalan lebih serius daripada yang semestinya gitu kan. Kalau istilah netizen mungkin banyak pemain yang caper gitu ke Ronaldinho, ada yang sok-sok bercanda, ada yang menunjukkan skill individunya, ada yang ingin terlihat bermain bagus dan lain-lain. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang persepak bola Indonesia, diantaranya Piala Presiden. Ada juga Ronaldinho yang kemarin bermain di laga eksebisi atau di laga fun football. Nah, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, Ronaldinho sudah beberapa hari berada di Indonesia. Untuk teman-teman yang mungkin Gen Z yang nonton video ini, kita tahu semua lah Ronaldinho adalah mantan pemain sepak bola terbaik di dunia, pernah mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2005. Dia juga juara Piala Dunia bersama Brazil di tahun 2002 di Korea dan Jepang. Golnya yang cukup sensasional ketika itu menghadapi Inggris yang menghancurkan jutaan masyarakat Inggris dengan skor 2-1 ketika itu ya, di babak perempat final. Jadi sepak terjang Ronaldinho sebagai pemain bola profesional, sebagai pemain bola, salah satu pemain bola terbaik sepanjang sejarah sepak bola, tidak patut kita ragukan lagi gitu kan. Dengan segudang prestasi, dengan skill individunya yang bahkan sampai sekarang video-video skill individu Ronaldinho itu selalu kita kenang lah. Dan sekarang di usianya yang ke-42 tahun, ketika dia sudah gantung sepatu, masih ada sisa-sisa kejayaan. Karena mungkin skill individu itu tidak akan pernah hilang ya. Mungkin yang berkurang itu faktor fisik, bagaimana sentuhan-sentuhannya. Tapi kalau kita melihat di pertandingan kemarin, sisa-sisa skillnya masih ada lah. Nah, tujuan Ronaldinho ke Indonesia sendiri sebetulnya untuk launching jersey Rans Cilegon ya, Rans Nusantara mungkin sekarang namanya ya. Jadi Rans Nusantara yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Rudy Salim ini ingin launching jersey baru untuk mengarungi Liga 1 dan bintang tamunya Ronaldinho. Tapi ternyata selain launching jersey juga ada trofeo yang dinamakan oleh trofeo Ronaldinho yang diisi oleh Rans Nusantara, Persik Kediri, dan Arema. Jadi ketiga tim ini saling berhadapan, kemudian Ronaldinho membela Rans gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Ini sangat lazim lah. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun kerap kali bisa mengundang Ronaldinho ke negaranya untuk bermain fun football. Tapi bukan itu sebetulnya yang menjadi isu hangat ya, yang menjadi perdebatan para netizen. Saya mewakili para netizen mungkin, katanya gini, ini kok fun football tapi serasa final Piala Dunia gitu kan. Ini fun football kok serasa final Liga Champions. Karena kalau saya menonton pertandingannya, kebetulan saya nonton pertandingannya ya. Jadi pertandingan pertama itu antara Persik Kediri melawan Rans, di mana Ronaldinho bermain sejak menit awal. Jadi laga yang digelar 1 kali 30 menit dan total semuanya ada 3 laga ya, saling berhadapan, durasi waktunya 30 menit. Ronaldinho bermain sejak awal. Di awal pertandingan dia disambut oleh publik Arema, publik Kanjuruhan dengan seperti kita tahu lah, applause, memberikan guard of honor, memberikan sebuah penghargaan. Dan terlihat sekali pemain ini sangat ramah ya. Kemudian ketika pertandingan berlangsung, bayangan saya, karena sebelum ke Indonesia, Ronaldinho juga bermain fun football di Amerika. Jadi Ronaldinho bermain bersama pemain-pemain profesional, bahkan pemain-pemain yang masih aktif bermain seperti Vinicius Junior. Terlihat sekali bagaimana di pertandingan tersebut Ronaldinho menjadi sentris gitu, menjadi sentral. Dia bisa mengolah si kulit bundar, dia mampu menunjukkan skill-skill individunya. Bahkan ada di salah satu cuplikannya dia mencetak gol dengan placing yang cukup bagus gitu. Jadi bayangan saya fun football ini adalah panggung milik Ronaldinho. Bagaimana Ronaldinho sebagai bintang tamu diberikan keleluasaan gitu kan. Tapi ternyata pertandingan berjalan lebih serius daripada yang semestinya gitu kan. Kalau istilah netizen mungkin banyak pemain yang caper gitu ke Ronaldinho, ada yang sok-sok bercanda, ada yang menunjukkan skill individunya, ada yang ingin terlihat bermain bagus dan lain-lain. Jadi itulah mungkin curahan hati para netizen. Dan menurut saya begini loh,
fun football itu kan tujuannya untuk menghibur masyarakat ya. Menghibur masyarakat dalam arti bagaimana dari kualitas tontonan, bagaimana pemain ini menunjukkan skillnya di hadapan publik Indonesia, bagaimana pemain ini memperlihatkan sisa-sisa kejayaannya. Ini pemain bukan pemain sembarangan loh. Ketika menjadi pemain, ini salah satu pemain terbaik dunia loh. Dan menurut saya ini Ronaldinho ini merupakan salah satu pemain yang layak lah disematkan namanya dalam buku sejarah bahwa ini adalah salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola bahkan gitu kan. Bahkan Lionel Messi pun pernah bilang bahwa apakah saya pemain terbaik di Barcelona? Apakah saya pemain terbaik dunia? Oh tidak, bahkan tidak di Barcelona. Jadi artinya dia mengakui bahwa Ronaldinho lebih baik daripada dia gitu. Saking respectnya pemain ini terhadap Ronaldinho. Jadi Ronaldinho ini bukan kaleng-kaleng lah. Jadi ketika datang ke Indonesia walaupun sudah pensiun, walaupun sudah 42 tahun usianya, terlihat kok visinya masih ada. Visi bermainnya masih ada, sentuhan-sentuhannya masih ada, cuman mungkin posturnya yang sudah sedikit membesar juga terlihat juga mungkin sudah tidak lagi reguler bermain, jadi agak berbeda lah permainan. Jadi tidak bisa disamakan ya. Jadi fun football itu kan santai, relax, mungkin ada ketawa-ketawanya gitu. Tapi mungkin pertandingan kemarin terlalu serius karena mungkin para pemain juga ingin menunjukkan di hadapan Ronaldinho bahwa ini pemain sepak bola Indonesia juga bagus loh gitu. Tapi sebetulnya nggak salah-salah banget sih kalau pemain melakukan itu. Mungkin saya juga kalau ada di posisi pemain akan melakukan hal yang sama gitu loh. Tapi mungkin ini menjadi suatu pelajaran lah buat kedepannya bahwa para pemain dunia yang datang ke sini tuh memang untuk menghibur gitu, bukan untuk terlalu bermain serius lah. Mungkin itulah curahan hati netizen ya. Tapi yang pasti Ronaldinho juga melakukan coaching klinik. Mudah-mudahan hadirnya Ronaldinho ini menjadi sebuah acuan, pelecut, motivasi bagi para pemain Indonesia agar bagaimana meniru, bagaimana dia berlatih, bagaimana dia mempertontonkan skill, bagaimana profesionalitas dia. Jadi mudah-mudahan menular ke sepak bola Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa sepak bola Indonesia bisa mengambil hikmah dari Ronaldinho itu. Nah, kemudian yang kedua dari Piala Presiden. Sebelum 8 besar ini digelar, artinya grupnya PSIS, Persis juga belum memastikan siapa yang akan menjadi runner up yang akan menghadapi Persib. Tapi di sisi Persib, kabar yang mengejutkan adalah akhirnya Persib disanksi ya, imbas dari kematian 2 orang bobotoh itu. Persib dan Panpel Persib disanksi. Panpel Persib disanksi dilarang menyelenggarakan pertandingan Persib di Stadion GBLA dan harus tanpa penonton. Kemudian juga Persib didenda 45 juta akibat flare yang masuk ke lapangan. Juga ada juga laser-laser yang mengarahkan pemain ke pemain lawan. Jadi ini sudah diputuskan dan mungkin Persib bermain di 8 besar bahkan semifinal mungkin masih tanpa penonton, karena rencananya kalau saya tidak salah ya, babak 8 besar itu akan digelar di tim yang juara grup. Jadi kalau Persib kan juara grup, nah laga 8 besar itu akan digelar di kandang tim yang juara grup gitu kan. Kemudian semifinal kalau nggak salah netral ya, dan final itu home away. Jadi ini sangat merugikan kalau menurut saya. Meskipun ini hanya pertandingan uji coba, pertandingan pramusim, tapi kan ini merupakan simulasi loh. Nanti di liga mau kayak gini terus. Apakah di liga nanti nggak kapok gitu, Persib didenda, harus tanpa penonton. Jadi ini merupakan sebuah pukulan, sebuah peringatan bagi para bobotoh. Oke, kita harus fanatik, oke, mungkin untuk sebagai sebuah supporter juga mungkin bagian dari pemain ke-12 dari Persib gitu. Tapi jangan lupa ada tanggung jawab yang harus rasa cinta harus diiringi dengan tanggung jawab gitu loh. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman bobotoh agar lebih tertib lagi, dan buat Panpel juga agar lebih berhati-hati lagi, agar ketika Persib mengarungi Liga 1, hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Menang kalah itu hal biasa gitu. Mungkin itu saja informasi dari channel Ulasan Bola kali ini, dan salam olahraga.